Wa nahtaj an nata'ammak fi mithli hadhihi at-tafsilat limadha li hajat al-waswasin ila mithl hadzal amr. Itu lihat, sampai beginian akhirnya mesti kita jelasin sampai dalam di dalam perkara fikihnya. Kenapa kita harus sejauh ini? Karena emang orang-orang yang kena waswas butuh dijelasin beginian. Hakikatnya di Islam nggak seribet yang kau bayangkan. Betapa seseorang kalau dia faham kaidah fikih dan dia terapkan di dalam kehidupannya, santai, agamanya tenang, beribadahnya tenang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Lanjutkan dari Syekh Aziz Farhan hafizahullah. Bahwa di antara perkara yang dapat membentengi seorang hamba dari waswasah syaitan secara umum adalah talabul ilm asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i, ya. Yani dengan ilmu itu maka seorang hamba terbentengi dari bisikan-bisikan syaitan, ya. Lidzalik laisa, maka dari situ tidak ada yang lebih berat bagi para syaitan kecuali para ahli ilmu. Tidak ada yang lebih berat bagi para syaitan kecuali para ahli ilmu. Bisa jadi syaitan dapat menguasai dengan mudah ubad, yakni para ahli ibadah, ya, abid, para ahli ibadah. Tapi ma'al ulama, tapi dengan para ahli ilmu sulit. Mereka hanya dapat yusariquhum sarakah, yakni sedikit-sedikit saja menggodanya, ya. Atau ikhtattat minhum, ya. Seperti nggak bisa mereka menguasai total seorang yang memiliki ilmu yang baik. Kalaupun dapat mungkin cuman ikhtattat, ini nyopet-nyopet sedikit aja, ya. Tapi ubad yastawli alaihim, tapi bagi para ahli ibadah bisa-bisa syaitan berkuasa total ke atas mereka, ya. Mengapa demikian? Dikarenakan para ahli ibadah tidak memiliki keilmuan yang menjadi tameng yang dapat menjaga mereka dengan seizin Allah Jalla wa'ala dari panah-panah syaitan, dari tentara-tentara syaitan yang diutus oleh iblis untuk memerangi hati manusia, ya. Jadi al-ilmu asy-syar'i huwa al-'amud al-faqri. Jadi sekali lagi ilmu syar'i, ilmu syariat, yakni ilmu agama yang baik, mengenal agama ini dengan baik, ya, itu menjadi amud fakri, yakni menjadi tiang yang paling utama, penyangga utama, ya. Ar-rakizah wal asas, dia core-nya, ya, pondasi yang kuat bagi seseorang membentengi dirinya. Lidzalika qalil ma yudrik asy-syaitan min ulama. Dzakaru kisah anna iblis ata ila Abdul Qadir al-Jailani. Disebutkan sebuah kisah bahwasanya iblis mendatangi Abdul Qadir al-Jailani, al-imam, ya, min fuqaha al-Hanabilah. Dia di antara fuqaha dari Hanabilah, ya, dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Syaitan mendatangi, iblis mendatangi Abdul Qadir al-Jailani, ya, di dalam mimpinya, bi'arshin lahu nur wa qanabil. Syaitan atau iblis membawakan arsh, ya, membawakan arsh bagi Abdul Qadir al-Jailani. Arsh yang arsh ini tandu, ya, tandu yang sangat agung, dan ada qanabil, yakni dihiasi dengan lampu-lampu, ya. Faqal, iblis pun berkata, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Yani iblis yang datang di atas arsy tersebut, di atas tandu tersebut, dia berkata kepada Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Ahlaltu laka ma harramtu ala ummat Muhammad. Aku telah halalkan bagimu apa-apa yang aku haramkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hah? Serem nggak pranknya iblis? Hah? Di prank no sama belis. Abdul Qadir pun menjawab rahimahullah, ikhsa aduwallah. Ikhsa aduwallah. Pergilah kau wahai musuh Allah. Pergilah kau wahai musuh Allah. Ingat kalimat itu. Ikhsa aduwallah. Ya, pergilah kau wahai musuh Allah. Araf annahu iblis, dia mengetahui bahwasanya itu iblis, ya. Dan bil munasabah, dan dalam kesempatan ini kami jelaskan bahwa Abdul Qadir adalah imam di antara imam-imam ahlus sunnah. Adapun khurafat yang disebutkan dan didongengkan tentang beliau rahimahullah tidak datang darinya, namun dari para pengikutnya seringkali, atau yakni dari para ahli bid'ah. Hakikatnya Abdul Qadir Al-Jailani sendiri rahimahullah adalah seorang imam di antara imam ahlus sunnah, ya. Akhirnya iblis berkata kepadanya, najauta minni Abdul Qadir. Sungguh kau telah selamat dariku wahai Abdul Qadir. Kaifa arafta anni iblis? Bagaimana kau tahu bahwasanya aku adalah iblis, musuh Allah? Ya. Lihat seorang ahli ilmu. Dia menjawab dengan cahaya keilmuan. Abdul Qadir menjawab, li'annaka qulta ana rabbuk wa lam taqul ana ilahu. Karena tadi kau berkata bahwasanya aku adalah Rabbmu, bukan aku adalah ilahmu. Ingat, uluhiyah sama rububiyah. Hah? Oke? Dengan berkata Rabbmu, ya demikian memang. Ya, suka dibisikkan kepada para manusia kuasa-kuasa lain yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala, dibisikkan hal demikian kepada para manusia sehingga manusia meyakini adanya Rabb lain yang berpengaruh di alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Dari situ mereka meminta perlindungan, dari situ mereka memohon kebutuhan-kebutuhannya. Dari sebelah situ kan setan masuknya. Iya kan? Tapi apa dia berani mengaku bahwasanya aku adalah Tuhan yang kau sembah? Enggak berani. Ya, ilah ini Tuhan yang disembah. Rabb adalah Tuhan pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Ya. Dan kemudian al-amru tsani, yang kedua, aku bisa mengetahui bahwasanya kau iblis adalah kaifa tahillu li ma harramta ala ummat Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin kau menghalalkan bagiku apa yang telah diharamkan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tuhillu li ma hurrimat ala ummat Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin kau menghalalkan bagiku apa yang telah Allah haramkan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mat wa qad akmala ad-din. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan telah menyempurnakan agama ini, telah disampaikan dengan sempurna. Ya. Iblis pun berkata, laqad adlaltu biha sab'in min ubad Baghdad. Sungguh dengan prank ini, dengan taktik ini, dengan strategi ini, yang mendatangi manusia di dalam mimpinya, datang dengan arsy, ngaku Rabb gitu ya. Dengan cara ini aku telah berhasil menyesatkan 70 orang dari para ubad, daripada para ahli ibadah dari Baghdad di Irak. Ya. Hadhihi ar-ru'ya wal hulm alladhi ji'tu bihi 70 ubad adlaltuhum. Maknanya apa? Dengan mimpi ini adalah, dengan mimpi ini yang aku datangi para ahli ibadah, aku berhasil menyesatkan mereka, ya, dengan cara ini. Fantahaku ma harramallahu azza wa jalla. Dengan itu mereka akhirnya melanggar batas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Dhannan minhum anna Allah auha ilaihim bidzalik, karena mereka mengira bahwasanya Allah telah mewahyukan hal tersebut pada mereka. Ya. Lidzalik al-ilm yaj'al al-insan yumayyiz baina ar-raghwah was-sarih. Maka dari situ ilmu ini bisa membuat seseorang dapat mengenal mana yang hakikatnya hak, benar memang, mana hakikatnya kebatilan cuman seringkali berbaju hak. Ya.
bainal khata' was shawab. Dapat membedakan dengannya mana kekeliruan dengan kebenaran. Bainal haq wal batil, ya. Ini yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akidah. Lihat, sedemikian rupa iblis mencoba menyimpangkan anak Adam alaihi salam, ya. Amma fima yata'allaq bil masailil amaliyah, adapun pada perkara-perkara yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan amaliyah praktis, ya, maka begitu banyak dan bermacam-macam bentuknya. Tapi aku akan mencoba membahas sedikit dari kasus-kasus yang berkaitan dengan waswas syaitan di dalam perkara-perkara yang sifatnya praktis, amaliyah, ya, amaliyah. Was-was yang menimpa sebagian manusia, semoga Allah beri hidayah pada kita dan bagi mereka, kita dapat menemukan ternyata bermacam-macam bentuknya. Di antara manusia ada yang seluruh bentuk was-was terkumpul pada dirinya. Wa darabat bi judranihal arba', dan syaitan menyerangnya dari 4 pintunya. Ya. Hatta udda minal majanin, sampai gara-gara was-was ini akhirnya dianggaplah seseorang sampai dia terhitung sebagai seorang yang enggak waras, yang gila, majanin, majnun. Ya, gara-gara apa? Gara-gara was-was. Pernah kita jelaskan hal ini. Was-was ini datang pada manusia yang akhirnya mengganggu stabilitas psikologi manusia. Jadi isu, ya, jadi isu bagi manusia hakikatnya tuh dari dua sisi. Kalau nggak ke depan, kalau nggak ke belakang. Ya, kalau nggak ke depan, ini yang dibilang humum. Ini masuk dalam anxieties, ya, keresahan-keresahan, kekhawatiran-kekhawatiran, tuh, ya, atau ahzan. Ahzan ini kesedihan. Kesedihan ini masuk kepada yang telah dia alami sebelumnya. Akhirnya terjadilah padanya hazan ini seperti sadness, kesedihan, trauma, tuh. Kasus-kasus itu pada manusia, yang terjadi pada manusia yang akhirnya sering menjadi isu psikologinya, isu mentalnya, mental isunya, sumbernya tuh 2 itu. Yang akhirnya bikin dia gila, bikin dia khawatir segala hal yang dihadapi dan nggak tenang menghadapi segala hal yang terjadi, atau mungkin nggak bisa berdamai dengan apa yang telah terjadi dengannya, nggak bisa berdamai dengan apa yang telah terjadi sebelumnya dengannya. Oke? Inilah yang bikin manusia terlempar dari keseimbangan mentalnya. Oke? Makanya Rasul ajarkan pada kita sallallahu alaihi wasallam doa tersebut untuk berlindung dari hal itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari humum, dari anxieties, dari worries, dari fear, dari ketakutan, kekhawatiran, keresahan, tuh. Wal hazan, dan dari sadness, dari kesedihan, dari trauma dan lain-lain. Ya kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hafalkan doa-doa yang sifatnya jawami', demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa itu terutama di asyar awakhir ini. Ya, sekali lagi 2 hal yang menjadi sumber mental issue yang merusak kestabilan psikologi seseorang itu dari 2 sumber. Entah apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di situ dia khawatir, resah, takut, dan lain-lain. Oke, ini masuk anxieties, ya kan, worries dan lain-lain. Atau apa-apa yang telah terjadi di masa yang telah lalu padanya. Nah, ini bisa kesedihan, sadness, bisa trauma dan lain-lain. Ini yang bikin orang terlempar dari keseimbangan mentalnya, terus jadi gokil, ya, gokil. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari itu. Ya. Ketika kau melihat aqwalihi wa af'ali, ketika kau melihat orang demikian dari ucapan-ucapannya dan tingkah polanya, wa tasarrufati, tuh, ya. Tahkum ala annahu majnun rasmi, bisa kau langsung menghukumi bahwasanya dia udah majnun rasmi, udah resmi gila, fix.
Yang udah gila fix. Oke? Kama yaqulun. Mengapa? Dikarenakan dia di setiap posisinya dan di setiap kondisinya selalu saja berada dalam keadaan anxiety, selalu berada dalam keadaan was-was. Ya? Di sholatnya, di wudunya, di tayamumnya, di puasanya, atau di dalam hubungan keluarganya, okay? Dalam pernikahannya, di dalam segala hal di dalam kehidupannya. Wal'iyadzu billah, syaitan telah benar-benar menguasai orang demikian dan menghilangkan akal sehatnya darinya. Ya. Nah, sebagian manusia yang demikian ini, nas'alullaha lana wal lahum al-hidayah, kita mohonkan hidayah bagi Allah, bagi kita, kepada Allah, bagi kita dan bagi mereka. Fi waqi'il amr anna bala'ahum azim. Hakikatnya mereka ini tertimpa bala yang sangat besar. Yahtajun ila mujahadah. Mereka kalau udah di kondisi demikian benar-benar mereka mesti fight banget. Mesti benar-benar berjuang. Ayyujahid anfusahum. Mereka mesti melawan dirinya sendiri hatta ya'udu ila al-tariq as-sawi. Sehingga dapat dia kembali ke jalan yang lurus, ke akal yang normal, akal yang sehat. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang berjihad di jalan kami, berjihad yakni berjuang, effort, oke? Di jalan kami, sungguh kami akan berikan bagi mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Tuh, walladzina jahadu fina, mereka yang berjihad atau berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Yakni seseorang yang terlihat dia mengusahakan satu kebaikan, oke? Menuntut ilmu misalnya. Dia mengejar sebuah ilmu, tapi dalam prosesnya justru Allah bukakan banyak pintu keilmuan baginya. Tuh, itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya? Aku sering menemui kasus-kasus demikian. Misalnya di dalam perkara niat. Ya, di dalam perkara niat. Ayashtu majmu'ah kabirah minal muwaswasin. Aku banyak bertemu dengan banyak orang yang terkena muwaswas. Muwaswas ini orang yang terkena waswas. Muwaswas namanya. Ya, orang yang menderita waswas ini. Muwaswas. Oke? Baik ketemu secara langsung ataupun melalui telepon, ya, atau ketemu langsung dan aku melihat sendiri dengan mataku. Di antara manusia ada yang misalnya mereka mau sholat, mereka ragu luar biasa di dalam niatnya, ya. Kita melihat mereka betapa mereka benar-benar berperang di dalam diri mereka sendiri. Mereka berada dalam kondisi yang sangat berat dan sulit, ya. Dari situ syaitan masuk dalam takbirnya dan membisikannya, la ma nawait. Tidak, sungguh kau belum berniat. Yani ketika takbir, dia mesti menghadirkan niat. Oke? Bahwasanya aku tahu nih apa yang aku lakukan. Dan ketika takbir itu dia mesti menghadirkan niat itu, katanya begitu. Oke? Nah, ketika dia mencoba melakukan itu langsung syaitan bilang, enggak, belum dapat tadi. Tuh, dia batalin lagi. Dicoba lagi, enggak, tadi belum dapat tuh. Jadi waktu takbir itu, waktu Allahu Akbar sambil menghadirkan niat bahwa ini lagi sholat apa? Tuh. Gitu katanya. Oke? Hakadha yu'adzibuhum 'adzaban syadidan, nas'alullaha as-salamah wal 'afiyah. Demikian mereka berada di dalam azab yang sangat berat, ya, derita yang sangat berat. Padahal hakikatnya niat adalah azmul qalb. Hakikatnya niat adalah tujuan hati aja. Niat tempatnya di hati dan gak ada sama sekali tempat di lidah. Ya. Ketika kau datang berangkat dari rumah, datang sekarang untuk menunaikan sholat isya, dan kemudian kita berdiri, maka kau tak usah lagi menyebutkan, kau tak usah lagi melafazkan nawaina an nusalli kada, tuh gitu. Oke? Nggak usah bilang nawaitu atau usolli fardhu fulan, nggak usah. Karena niat tempatnya hakikatnya di hati. Ya, ketika kau keluar dari rumah, nggak usah juga kau mengeluarkan aku berniat untuk keluar dari rumah ini menuju ke masjid.
Niat tempatnya di hati. Wat talaffuz, dan meredaksikan niat dengan lidah demikian bid'ah, adalah sebuah kebid'ahan. Ya, ini sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ syaitan mendatangi seseorang dari pintu situ. Fayu'assir 'alaihi amraniyah, dan dipersulit bagi tuh hamba urusan niat yang sebenarnya hakikatnya sederhana ini kalau dia fahami ilmunya. Ya. Walau annahu ta'allam ahkaman niyyah ats-tsabitah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai saja hamba tersebut mempelajari hukum-hukum niat yang memang fix datang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahtaji ila hadzal juhd. Sungguh dia enggak memerlukan semua perjuangan dan penderitaan itu. Wa ila hadzal ta'ab, enggak perlu dia merasakan capeknya. Wa ila hadzal qalaq, enggak perlu dia merasakan kekhawatiran yang dia rasakan selalu. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Coba kalian khayalkan, seseorang ketika dia mau berangkat menemui seorang ulama, apakah termasuk akal sehat, apakah common sense membenarkan dia berkata dulu, nawaitu an aqum li usallim ala hadzal alim, aku berniat untuk berangkat pergi bertemu dan menyalami ni ahli ilmu. Majnun, hadza ya ma yaqul hadzal kalam, yang bilang kayak gitu gila berarti udah. Ya? Maka mereka yang memiliki permasalahan di dalam urusan niat ini, apa yang wajib atas mereka? Agar mereka mempelajari niat sesuai dengan hadyin nabawi, sesuai dengan petunjuk nabawi, mathabat, yang memang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berkata, niat hanyalah azmul qalb ala fi'l syai'. Niat adalah tekad hati untuk melakukan sesuatu. Ya? Wa niyyah mahalluhal qalb. Dan niat sekali lagi tempatnya ada di hati. Wa talaffuz biha bid'ah, dan meredaksikan yang mengucapkannya menjadi sebuah bentuk kebid'ahan. Maka kau sejak terhitung keluar rumah menuju sholat, maka kau berada di dalam kondisi niat untuk melakukan sholat. Kau tak perlu lagi untuk melafazkan sholat tersebut, melafazkan niat sholat tersebut. Ya. Sebagian ulama ada yang membahas bahwasanya andai saja niat mendahului takbir, atau saja andai saja niat itu pas sesuai dengan takbir gitu, seketika seiring dengan takbir. Hakikatnya perkara demikian adalah perkara yang luas, yakni diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kau lakukan akhirnya ragu dan selalu ragu dan kemudian mengulang-ulang, karena apa? Berjuang untuk menghadirkan niat di dalam hatimu tersebut sehingga kau akhirnya membatalkan mulu sholatmu dan mengulang-ulang takbir. Ulama mana yang nyuruh begitu? Iya gak? Mau Syafi'iyahnya lagi. Apa nyuruh begitu? Iya gak? Di Asbah wan Nadhair al-Imam Suyuti itu kita belajar bab niat, emang banyak panjang lebar. Iya betul. Tapi nggak ada juga di antara mereka yang akhirnya mewajibkan niat dalam bentuk redaksi. Seia-ianya mereka bilang, yahsun, bolehlah dilafadzkan. Seia-ianya. Oke? Tapi nggak ada yang sampai bilang bahwa kalau orang yang nggak meredaksikan jadi sholatnya batal. Dan akhirnya menyimpang dan lain-lain. Nggak ada juga, bahkan di antara Syafi'iyah. Ya? Lihat di Al-Imam Suyuti di Asbah wan Nadhair, itu qawaid fiqhiyah itu. Materi-materi yang menarik gitu. Ya, yahsun doang. Ya ini bolehlah seseorang untuk melafadzkannya. Itu juga pendapat beberapa orang dihadapkan dengan kaidah syariat secara umum, ya, akhirnya menjadi sebuah rutinitas yang seolah-olah menjadi bagian dari syariat yang diajarkan Nabi, ya jadinya bid'ah. Jadinya bid'ah akhirnya. Ya. Hakikatnya perkara di dalam hal ini begitu luas, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan di dalam hal demikian. Ya. Adapun sekali lagi, ketika kau merasakan bahwa kau harus benar-benar menghadirkan niatmu ketika kau mengucapkan takbir tersebut, hakikatnya itu termasuk was-was. Ya. Was-was yang sifatnya khotir, sangat berbahaya karena merusak sholatmu. Nas'alullaha al-afiyah wassalamah.
Itu contohnya nih, niat. Sehingga kita lihat di antara awam ada yang mengulang-ulang takbirnya. Ya, kalau dia belajar benar, hakikatnya nggak begitu. Ya, di situ juga masuk syaitan dan akhirnya membesarkan dirinya sehingga seolah-olah dia terlihat sama orang, ih masya Allah, tabarakallah, dia berusaha khusyuk. Enggak, dia lagi kepleset justru. Ya. Ada lagi was-was demikian di bab istinja, bab cebok. Bab cebok. Ya. Bahkan sampai kepada sebagian manusia, gara-gara kasus demikian sampai mereka akhirnya meninggalkan sholat. Mereka meninggalkan Jum'ah, mereka meninggalkan jamaah. Gara-gara istinja nih, gara-gara cebok. Ya. Bal ba'duhum wasal ila marhalah tarkis salah. Bahkan di antara mereka ada yang sampai akhirnya kagak sholat. Gara-gara was-was urusan cebok. Mengapa demikian? Karena seseorang bisa jadi dia misal masuk WC, kemudian syaitan datang kepadanya, seolah-olah orang tersebut langsung berserah dan menyerahkan dirinya kepada syaitan, seolah-olah dia memberikan kedua tangannya dan berkata kepada syaitan, da'il qayad fi yadi, silahkan taruh ikatanmu di tanganku, di kedua tanganku. Akhirnya yal'abu bihi syaitan, syaitan pun bermain-main dengannya, kama yal'ab as-sabi bil qurrah, sebagaimana anak-anak bermain bola. Lahum ahwal ajibah jiddan. Kondisi orang yang was-was dalam kekhawatirannya kepada urusan najis cebok ini, oke? Ini mereka kondisi mereka luar biasa ajib, yakni menakjubkan akhirnya gara-gara ngikutin was-wasnya. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah mengisahkan kejadian-kejadian demikian, mengisahkan kejadian-kejadian orang-orang yang berada dalam kondisi was-was demikian. Ketika mereka buang hajat di WC. Oke? Sampai mereka bisa jadi qafaz. Ada yang lompat dari tempat yang tinggi. Gara-gara gak kelar-kelar. Gak bisa-bisa. Oke? Ada yang habal hasyu sulla. Ada yang sampai gantung diri akhirnya. Ada yang sampai minum racun. Ada yang sampai tusuk dirinya. Gara-gara apa? Karena dia gak bisa mengatasi itu. Gak bisa bikin dirinya suci. Kenapa? Misalnya, cas lagi. Tuh. Ya, asya urathathum amrad wa asqam. Yani kejadian-kejadian demikian yang akhirnya mewariskan penyakit pada diri mereka, pada hati mereka, pada jiwa mereka. Aurathathum ibtila'at, membawakan bala yang besar kepada mereka. Dayya'at 'ala rijal al-jum'ah wal jamaah. Kasus demikian seringkali membuat para lelaki akhirnya terjauhkan dari salat Jumat, terjauhkan dari salat jamaah. Au salat ba'dan nisa ila talaq. Tuh. Kondisi demikian seringkali membuat para wanita akhirnya kena talak sama lakinya. Adkhalat ba'da haula al-muwaswasin ila alam al-junun bisabab ma yaf'alun wa bisabab ma yartakibun. Para penderita penyakit demikian mereka terbawa kepada alam kegilaan, kepada dimensi sendiri. Ya? Dikarenakan apa? Dikarenakan was-was yang mereka ikuti. Lidzalika tajid ar-rajul aw al-mar'ah yabqa as-sa'ah wa sa'atain yatafahhas wa yufattish wa yunaqqib. Maka kau dapat temukan gara-gara kasus demikian, seseorang bisa jadi di dalam WC dia 1 sampai 2 jam karena dia terus memeriksa nih di bagian celananya apakah terkena najis sama sekali atau ada najis yang nggak kelihatan, dia terus periksa. Atau berasa lagi, keluar pas pakai celana berasa lagi, pas pakai celana berasa lagi. Nggak? Sampai berjam-jam dia di dalam WC. Nabi SAW kan yastajmir. Lihat contoh dari Nabi sendiri. Nabi sendiri cebok SAW beristijmar. Istijmar tahu? Istijmar nih cebok, cuman nggak pakai air. Oke? Tuh, pakai kulit duren, tuh gosok, misal. Jangan ledes. Pakai batu, misal. Oke? Pakai kayu atau masukin aurak, tisu, mandil. Nggak pakai air. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kalau beristijmar sallallahu alaihi wasallam, oke?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristijmar di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi hanya beristijmar bi thalathah ahjar, hanya menggunakan 3 batu. 3 batu, 1 batu habis buang air, pakai 1 batu, 2 batu, 3 batu, atau 1 batu 3 sisi. Nabi SAW melakukan itu. Ceboknya. Ya, sebagaimana di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian kemudian habis itu Nabi langsung berwudu dan kemudian langsung masuk masjid. Aina haula al-waswasa min hadzal hadis? Aina haula ahlul waswasa? Maka di mana mereka nih para orang-orang yang terkena penyakit waswas demikian dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana mereka di hadapan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal inna Sa'ad bin Abi bahkan apabila mereka nih orang-orang yang terkena was-was demikian ketika mendengar bahwa Nabi aja cuman segitu sallallahu alaihi wasallam, apakah yattahimuna Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka kemudian akan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi akan berkata, biasanya nih, terutama yang baru ngaji, ketika melihat hakikatnya ada kemudahan di syariat dan kemudian seseorang mengambil kemudahan tersebut, langsung dikata apa? Bermudah-mudahan. Apakah mereka akan tuduhkan demikian pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini juga nilai yang hilang. Ini juga nilai yang hilang. Jangan kalian kira bersulit-sulit ini termasuk ke dalam keridhaan Allah. Salah. Si Ustadz mah gampang-gampangin, lalu nyusah-nyusahin. Mana yang lebih dekat kepada usul syariat, kepada genre syariat ini? Mudah apa gampang? Ayo, iya kan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Imam Bukhari, Muslim rahimahumullah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna din yusr, bahwasanya agama ini hakikatnya mudah. Fala yushadad din illa ghalabah. Tidaklah seseorang berkeras di dalam agama kecuali pasti nantinya dia patah sendiri, capek sendiri. Gak bakalan ada yang tahan. Ya. Nah kita ini seringkali berpaling dari nilai-nilai kemudahan dan kelampangan yang Allah berikan demikian dengan hujah seolah-olah ini lebih wara, lebih bertakwa kepada. Keliru. Kau hakikatnya sedang diprank dan digocek sama syaitan. Zen, kita lihat contoh-contoh dari salaf nih. Zen, ini tambahan dari kita. Ibnu Hajar rahimahullah menggambarkan hal ini. Oke? Bahkan Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Inna khaira dinikum aisarum. Sesungguhnya yang paling baik di dalam agama kalian adalah yang paling mudah. Justru yang paling mudah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara baina amrayn, tidaklah Nabi dihadapkan dalam dua pilihan illa wakhtar aisarahuma, kecuali pasti Nabi pilih yang paling gampang. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, maksudnya adalah la yata'ammak ahad fil a'mal ad-diniyah. Jangan seseorang berkeras ngeribetin diri. Ya ta'ammak yakni berdalam-dalam, ta'ammuk. Oke? Ngeribetin diri. Jangan seseorang ngeribetin diri di dalam amalan-amalan diniyah, di dalam aktivitas-aktivitas yang seolah itu termasuk bentuk ibadah agamamu. Oke? Wa yatruk ar-rifq, akhirnya meninggalkan sisi lembut, sisi mudah. Ya? Illa ajiza wa qata' fayaglib. Orang yang melakukan demikian kecuali pasti dia akan patah sendiri, capek sendiri ujungnya. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hadis-hadis demikian menggambarkan an-nahyu 'anit tasydid fid din, larangan dari berkeras-keras di dalam perkara agama. Beribet-ribet maksudnya. Oke? Bi'an yahmilal insan nafsahu minal ibadah, seperti ketika seseorang memaksakan dirinya ke dalam bentuk-bentuk ibadah, awit tadayyun atau bentuk beragama apapun, mala yatahammalhu, yang hakikatnya dia sendiri udah pegel ngadepinnya.
Dia nggak mampu melewatinya. Illa bikul fasyadidah. Kalaupun dia bisa lewati, ya dia melewati dengan semua proses dan segala kesulitannya. Akhirnya dia bisa lakukan itu. Ya. Nah, dari gambaran praktek Nabi SAW dan para salaf di dalam beragama, itu tergambarkan nilai demikian. Kita baca. Ya. Andai saja para penderita was-was tersebut mendengar Nabi SAW melakukan hal sedemikian rupa. Ya, ini cuma cebok pakai tiga batu atau 3 daun atau 3 kayu apapun itu. Asal jangan ini. Yang nggak boleh adalah pokoknya hal-hal yang kering lah. Yang nggak boleh itu kotoran kering. Nah itu nggak boleh. Kotoran kering nggak boleh dipakai buat istage. Nah kata Rasul SAW, itu makanan saudara kalian dari golongan jin. Nah, jadi jangan dipakai buat cebok. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan banyak para sahabat, mereka bahkan berpendapat kanu yarawna al-istijmar lirrajul wal istinja linnisa. Mereka bahkan berpendapat bahwasanya lelaki idealnya emang istijmar. Kalau wanita baru istinja. Tuh, sampai begitu mereka berpendapatnya. Maksudnya apa? Idealnya lelaki itu ceboknya nggak usah pakai air. Yang pakai air lebih diutamakan, harus pakai air cebok tuh wanita doang tuh. Bahkan salaf berpendapatnya begitu. Di mana kita yang bolak-balik ke WC mulu? Hah? Ini pendapat mereka, di antara pendapat mereka, ya. Yang ini menggambarkan betapa hal tersebut sangat jelas ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya permasalahan tersebut masalah khilafiyah. Jadi nanti ada pembahasan. Jadi al-aslu nih di dalam istinja rojul, oke, hukum asal cebok lelaki nih pakai barang benda padat, oke, barang padat, benda padat atau pakai air. Itu nanti jadi membahas hukum al-asal. Sebagian sahabat berpendapat bahwasanya lah laki mau pakai benda padat, ya. Silik, sikat silk tuh, kawat, pakai gituan lo, ya biar ledes. Pakai benda padat. Laki mah, yang pakai yang hukum asalnya harus pakai air tuh wanita doang. Perkara demikian hakikatnya sih perkara khilafiyah, bukan tempat kita untuk menjelaskan perkara ini di kesempatan kali ini. Tapi yang hendak aku jelaskan di sini adalah andai saja seseorang adalah bahwasanya bahkan diperbolehkan, bahkan diutamakan bagi para kaum lelaki untuk beristinja, ya, dan istijmar, ya. Lau dakhal daurat al-miyah wastajmar bimandil. Andai boleh seorang lelaki, andai saja dia masuk WC, mau laki mau wanita sebenarnya nih ya, khilafiyah nih, oke? Tapi boleh, oke kan. Seseorang masuk ke dalam WC dan kemudian dia hanya cebok dengan menggunakan mandil. Mandil ini tisu. Itu boleh dan sah. Dan kemudian dia keluar dan wudu, itu nggak apa-apa. La haraja alaih. Ya. Demikian juga di dalam kitab-kitab fikih. Apa yang dikatakan para ulama di dalam urusan najis ini, baik najis dari buang air atau najis dari pipis. Oke? Selalu para ulama mengatakan yu'fa an athar istijmar, yakni ma tabaqqa minal istijmar. Andai saja memang tersisa bekas cebok, tersisa ternyata dikit, nggak terlalu hilang semuanya, oke? Atau bekas pipis, oke? Masih bersisa ternyata di baju, tapi sedikit, itu ditolerir, nggak apa-apa. Syekh Abdurrahman Sa'di juga pernah kita baca tuh, itu yu'fa an yasiri. Dia berkata ditolerir, oke? Najis-najis demikian kalau terkena baju atau terkena badan, kalau emang dikit, sedikitnya tuh ditolerir. Iya. Wa nahtaj an nata'ammar fi mithli hadhihi at-tafsilat limadha li hajat al-waswasin ila mithl hadzal amr. Itu lihat, sampai beginian akhirnya mesti kita jelasin sampai dalam di dalam perkara fikihnya. Kenapa kita harus sejauh ini? Karena emang orang-orang yang kena waswas butuh dijelasin beginian. Hakikatnya di Islam nggak seribet yang kau bayangkan. Ya? Perkara lain.
Juga misalnya, seseorang sering berkata, ketika dia kelar wudhu atau keluar dari WC nih, udah tohir, udah suci, oke? Yanzil minni syai', berasa menetes, berasa cas. Nah, suka gitu nggak lo? Kan remnya belum. Qatrah au qatratain hakada. Tuh, ini berasa nih sekali atau 2 kali tetes nih, tuh kan berasa begitu. Oke? Yabda ya'ish waham, mulailah karena mengikuti itu seseorang yang berada dalam kondisi demikian, mulai dia berada dalam kondisi waham, yakni dalam bayangan-bayangan dia yang hakikatnya batil, salah. Ya'ish ana, dia hidup dalam penderitaan. Kasus demikian terjadi bahkan di era Nabi SAW, dan Nabi telah memberikan solusinya. Lamma syukiya ila Nabi, ketika seseorang mengeluh kepada Nabi SAW kondisi yang terjadi padanya, oke, yakni cas lagi tadi, nggak usah anda jelasin kan maksudnya cas, nggak usah anda jelasin kan, ya, berasa cas lagi, netes lagi gitu. Nabi berkata SAW, liyandah farjah bil ma' wa yaqum, agar dia basuh saja kemaluannya dengan air, basahi dengan air, dan kemudian berdiri sholat. Dah. Amin. Ummul Mukminin Aisyah juga menceritakan radhiyallahu anhu, sunnahnya kita basahin sedikit dari bagian pakaian kita yang terkena itu, kita basahin dikit. Untuk apa? Untuk nepis was-was. Sehingga ketika berasa cas, oke? Terus dia, wah basah. Ya emang gua airin tadi, nggak kena. Lu mau dikerjain setan nggak kena, lu udah basahin duluan. Sedetail itu Islam ngajarin, masih kena was-was ente sebelah situ, ketahuan jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banget. Ya, fa ba'dun nas yaqulun hunak irtibat bainal mukh wa bain 'adab. Bahkan sains sekarang mengatakan bahwasanya hakikatnya ada ikatan suges mungkin ya, antara otak dengan fisik. Ketika otak kita mikir cas, akhirnya fisik kita ngecas. Sains sampai segitu sekarang akhirnya. Meneliti membuktikan itu, membenarkan itu. Akhirnya bergeraklah otot-otot dan terjadilah yang dipikirkan oleh pikirannya. Ya. Walidzalika minan nas lamma tarak hadzal amr. Nah, maka dari situ sebagian manusia ketika dia mulai meninggalkan pikiran-pikirannya tersebut, was-wasnya tadi, oke? Ma yanzil alaihi qatarat wala syai'. Akhirnya dia sendiri sadar, enggak berasa netes apapun sama sekali pada diriku. Tuh, karena dia udah tahu hakikat perkaranya. Sugesnya udah dirubah. Ya, rayah balu, rayah mukh, akhirnya tenang dia. Fa asbah insan sawi adi, akhirnya orang demikian menjadi manusia yang kembali normal. Ya, dhahaba anni alladhi kuntu ajid. Dia berkata, telah hilang dariku apa yang dulu kurasakan. Ya, wal ulama yuftun asyab alladhi aw aisa yaqul lamma intaha min al-istinja ash'ur bi annahu nazal shay' qal indah farjak wa qum fa idza ja'ak iblis yaqul intaqad wudu'uk qal ihsa' adu. Sebagian ulama ada yang memberi tips seperti itu kepada orang-orang, memberi fatwa demikian. Sempurnakan saja sudah wudu'mu, dan ketika kau merasa ada sesuatu yang kembali menetes darimu, katakan di dalam dirimu, ihsa'adu Allah, pergilah kau musuh Allah. Tuh, langsung. Kenapa itu syaitan yang lagi bisikin? Ihsa'adu Allah. Ihsa. Get out of here. Gitu. Leave me alone. Gitu. Tinggalkan aku sendiri. Pergilah kau. Adu Allah, iblis, musuh Allah, setan. Nah. Ihsa'du wallah. Hadza minal ma', yakni rash ala sirwalik. Karena apa? Jelas, air tersebut adalah air yang kau memang sengaja teteskan di celanamu, di atas kemaluanmu. Waqum, maka berdirilah untuk sholat. Ya. Dengan itu kita bisa menepis was-was syaitan. Nah, sekarang di dalam kondisi demikian, mana yang kau dahulukan di hadapanmu? Oke? Datang bimbingan Nabi SAW dan para salafus saleh, jelas, fix, clear.
dan datang bisikan dan bujukan syaitan. Tuh, kau di hadapan dua pilihan. Sayangnya Muslim justru lebih nuruti sama setan. Tuh, dengan baju seolah-olah ini ketakwaan dan kewaraan. Ini yang terjadi sekarang. Ya, lihat. Mana yang lebih kau kedepankan ketika kau dihadapkan dua pilihan tersebut? Ketaatanmu kepada Nabi SAW atau ketaatanmu kepada setan? Nabi SAW bersabda, "Indah farjak billah, basahi saja kemaluanmu dengan air sudah. Yakni balil izara, ini basahin sedikit sarungmu, au sirwalak atau celanamu. Ya, setelah kau basahi sebelumnya kemaluanmu. Kemudian kum wala taltafit, kemudian berdirilah, pergilah langsung, berlanjutlah kau, berlalulah kau, dan jangan kau anggap sama sekali, jangan kau pedulikan idza ja'aka syaitan, apabila syaitan mulai mendatangimu dan membisikkanmu keraguan. Syaitan laku yakulak, karena syaitan datang padamu dan berkata irji', kembalilah kau dan ulangi wudumu. Kau di hadapan dua pilihan itu. Mana? Anjuran, ajaran datang dari Nabi atau anjuran yang datang dari syaitan? Iya kan? Ayyuhuma tuqaddim, mana yang kau dahulukan? Kebanyakan para muwaswasin, ya, apabila kau katakan ungkapan demikian tadi yang kita katakan, dengan itu kau akan menyakiti perasaannya. Nah, huwa yuti' syaitan. Ketika kita bilang sama orang yang waswas, ente ini lebih taat sama syaitan, kita gituin tuh dia kesinggung. Iya kan? Malah kesinggung. Padahal kita lagi menyampaikan kebenaran dan nasihat. Cuman itu sometimes emang obatnya pahit lah. Ya. Huwa yuti'i syaitan, yuqaddim ta'ata syaitan ala ta'ati Nabi. Dia ini emang ngikutin, lebih mengedepankan ketaatannya kepada setan daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'a maba, dia mau terima mau enggak, itu hakikatnya yang terjadi pada dirinya. Tuh. Ya. Huwa yuti'i syaitan, dia sungguh mentaati setan. Ittaba' syaitan wa tarakan Nabi, dia mengikuti syaitan dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Ya. Maka dari situ para ikhwani barakallahu fikum, ya. Seseorang apabila telah selesai menunaikan hajatnya, entah dia cebok dengan benda-benda padat, ya, atau dengan air, atau mungkin keduanya, oke. Nah, tidak boleh hukumnya dia untuk sengaja kembali lagi mengulang hal tersebut, mengikuti syaitan untuk balik lagi masuk ke WC, itu hukumnya nggak boleh. Sampai ulama bilang gitu, sampai nutup pintu waswas tuh sampai fatwain gitu. Haram hukumnya kalau udah kelar wudu dan lain-lain keluar dari WC, oke, balik lagi ke WC haram. Karena itu ya, balik lagi ke WC-nya karena itu ya. Balik lagi karena merasa belum kelar yang tadi, itu haram hukumnya dia balik nutup. Sampai difatwain segitunya no, untuk nutup pintu waswas. Sebagian ulama sampai fatwain sejauh itu. Ya. Yu'iduhu syaitan ila dauratil miyah. Jangan sampai syaitan mengembalikan dia, masukin dia lagi ke dalam WC. Loh. Min jadid ba'da maqam minhu, setelah dia pergi dan meninggalkan WC. Wala yaltafit, jangan dia dengerin. Walil asaf asyadid yadhkur li kathir minan nas annahum yarji'un yabqun sa'atain. Banyak orang padahal sayangnya nih seringkali terjadi, banyak orang sampai mereka bertahan di WC sampai 1-2 jam. Bahkan sampai mereka tertinggal sholat Jumat dan sholat jamaah. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka terbiasa untuk meninggalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuruti syaitan. Ya, akhirnya betah mereka di dalam WC. Tuh. Bahkan sebagian wanita mengkhabarkan kepadaku dan aku berkata kepadanya, anta satatasabbab fi tadmir baitik wat talaq. Engkau kalau begitu akan menghancurkan rumah tanggamu dan akan kena talak sama laki. Ini perempuan konsultasi sama Syekh. Dia bilang sampai 2-3 jam di WC gara-gara begitu. Akhirnya Syekh bilang, "Oh, kalau gini enggak lama ditalak, berantakan. Keluarga lu berantakan." Akhirnya bukan cuman wudu nih, keluarga ente berantakan akhirnya. Ya? Kata Syekh begitu, qalat, akhirnya wanita itu berkata, "Na'am al'an ala hafati talaq." Oh iya Syekh, emang sekarang lagi udah mau ditalak nih dikit lagi. Tuh kan bener. Iya kan?
Limadha? Li'annaha taqul ajlis sa'atain aw thalath. Kenapa terjadi? Karena apa? Karena wanita itu berkata dia di dalam WC itu 2 sampai 3 jam. Iya kan? Awal syai' taghzil al-hamam. Yang pertama dia lakukan di dalam WC itu apa? Dia melakukan masyru' al-waswas. Was-was project. Dia punya project was-was. Dia pertama masuk ke WC. Dia membersihkan seluruh WC bil munadzafat, dengan segala bentuk alat-alat sterilisasi. Oke? Setelah itu ba'da dzalik tabda amaliyah ukhra. Setelah itu dia mulai masuk lagi ke kegiatan yang lain. Masyru' kabir, sungguh betapa project yang besar di dalam WC, ismuhu masyru' al-waswasa, yang namanya project was-was. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ya? Maka dari situ Nabi SAW petunjuknya jauh lebih sempurna, petunjuknya yang datang darinya jauh lebih baik, petunjuknya jauh lebih utama. Ya? Kan yastajmir sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam cebok, dengan menggunakan benda padat. Demikian Nabi praktekkan. Demikian juga para sahabat yastajmirun, mereka beristijmar. Wal fuqaha yaqulun, dan para ahli fikih berkata, "Lau baqiya athar min hadzal istijmar idza autar thalathan fa inna hadza ma'fu anhu." Andai saja pun masih bersisa ternyata bekas kotoran. Setelah dia beristijmar 3 kali tadi, pakai benda padat tadi, ya kan? Ma'fu anhu. Andai saja pun masih ada bersisa najisnya, ternyata itu ditolerir. Indana qaidah syariah nih, kaidah syariat nih, al-masyaqqah tajlib at-taisir. Yang namanya hal-hal ribet otomatis pasti akan mendatangkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keringanan demikian seringkali kita berpaling sengaja dan dituduh mereka yang menerapkan nilai demikian dengan bermudah-mudahan. Ini dalam semua aspek beragama nih, bukan urusan cebok doang nih. Ya, dalam menjalani kehidupan dan lain-lain, bermuamalah dan lain-lain. Kalau emang meribetin, ya bukan nggak bisa nggak dilakukan? Bisa, cuman dengan segala kesulitan dan keribetan tadi, maka udah kan ada kaidah syariat, al-masyaqqah tajlib at-taisir. Yang namanya keribetan, kesulitan otomatis akan mendatangkan kemudahan. Kita juga punya kaidah di syariat, ini kaidah anak dari kaidah ini, Al-yasir ma'fuwun anhu. Sesuatu yang sifatnya sedikit itu ditolerir. Nah, itu anak dari kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Misal ente pipis nih, pakai celana, terus pipis, Iya kan? Bisa jamin nggak bahwasanya nggak ada cipratan pipis itu ke celana ente? Bisa jamin nggak? Siapa yang bisa jamin? Kita dengar beberapa orang sampai dia naik ke bak. Jadi WC kan biasa ada baknya tuh, yang pakai gayung, ya kan? Dia naik dulu ke situ, baru dia pipis dari situ. Masya Allah dia mau kalau pipis aja naik, Masya Allah no. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bro. Kok Masya Allah? Kenapa? Buat awam, hal demikian seolah-olah menjadi bentuk kewaroan, ketakwaan, padahal dia lagi di prank sama iblis, sama syaitan. Kan kita udah bilang syaitan itu panjul, khudhul. Inna syaitana kan lil insani khudhula. Syaitan ini khudhul, suka ngeprank. Ya. Jadi ihsa'adu Allah, pergilah kau musuh Allah. Ketika itu datang pada diri kita. Tuh, ingetin kaidah ini, tulis itu. Al-masyaqqah tajlib at-taisir. Al-yasir ma'fuwun anhu. Tuh, itu kaidah itu. Itu dulu apa punya catatan sendiri. Kalau lagi baca, lagi dengar apa dapat kaidah, catat. Pas kita lihat, waduh udah banyak juga ini. Tuh, sampai begitu saking demennya kita ilmu-ilmu kaidah usul demikian. Ya. Wa asya katsirah amr akhar fima yata'allaq bil wudu. Nah, perkara lain lagi nih, kasus waswas yang berkaitannya dengan wudu. Ya. Ini juga kisah yang besar. Kejadian yang besar yang terjadi pada orang-orang yang menderita waswas. Yaitu permasalahan dalak, permasalahan harus memijit. Memijit ini hukumnya sunnah juga, nggak wajib. Cuman sebagian orang saking merasa harusnya dia,
Sampai takasyar julud, sampai lecet-lecet dia pijit-pijit tuh. Karena dia ngerasa belum bersihin banget kalau belum dipijit banget. Nih, lihat. Masalah ad-dalak hatta ba'dhum takasyar jilduh wa dakhalathu amrad bisabab madza. Tuh. Sampai sebagian sampai lecet-lecet kulitnya dan terjadilah penyakit-penyakit padanya. Kenapa demikian? Bisabab hadzal waswas. Karena waswasnya tersebut alladzi saitara alaih, yang udah take control, yang udah mengendalikan dia. Walau annahu alima makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantah, andai saja dia tahu gimana Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam wudunya, niscaya dia akan berhenti dari hadzal azab, dari azab yang ada padanya itu. Azab kan? Azab itu kesiksa orang berada dalam kondisi demikian. Makanya kenal kaidah-kaidah fikih itu benar-benar seseorang selamat, gampang, hidupnya santai banget. Kan selalu kita bilang berulang-ulang kan, ini agama gampang. Kalau kau menemui kesulitan, keribetan dalam agamamu, maka kemungkinannya cuman dua. Yang pertama, entah kau salah di dalam memahaminya, entah kau belajar pada guru yang salah, yang ribet di furu. Usulnya berantakan biasanya kalau udah ribet furu, usulnya berantakan, udah deketnya kau khawarij. Itu hukum alam tuh, orang ribet di furu. Hukum alam, orang ribet di furu, usulnya berantakan, mesti. Ya? Nabi SAW kan yatawadda al-marrah wahidah. Nabi aja sendiri SAW kadang berwudu cuma sekali. Ini 3 kali taslif, itu sunnah. Taslif, nigain basuh, itu sunnah. Nabi sendiri kadang cuma sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Tamadmad marrah, dia berkumur sekali. Istinsyak sekali. Yaghsil wajhah marrah wahidah, dia membasuh mukanya cuma sekali. Yaghsil yadayhi ilal mirfaqain, dia mencuci tangannya sampai sikutnya marrah wahidah, sekali juga. Yamsah ra's al-masah daiman marrah wahid, selalu saja Nabi membasuh kepala itu sekali, ya. Yaghsil qadamaihi alaihi salatu wasallam, demikian juga Nabi SAW membasuh kakinya. Di dalam hadisnya Jabir, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW, perhatikan, Nabi SAW kan yatawadda bil mud wa yaghtasil bis sa'. Nabi itu kalau wudu cuman semud, kalau mandi junub cuman sesa'. Semud tau nggak? Nih segini air cuman segini. Tuh Nabi wudu segitu airnya, beres, kelar. Nabi mandi yaghtasil cuman sesa'. Ini 4 kali begini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu turun padanya, tidak padamu. Yang tasil bisa, kagetnya orang. Mandinya nih cuman pakai air 4 semud nih. Nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dikisahkan para salaf ketika mereka berwudu, idza tawadda la yabul thara, sama sekali tanah di bawahnya nggak basah. Ini wudu nih, dituangin kan? Oke? Itu tanah di bawah, nggak ada air netes. Ya, ma yanzil ma 'alal ard. Nggak ada air yang netes ke tanah. Al-an yaftahun al-hanafiyat, sekarang para kaum muslimin dia buka keran segede-gedenya bisyaklin fadhi'. Ba'dhum min shiddah al-waswas yaftah al-ma' wa yatafarraj 'alayh hatta yasil ila marhalah al-isti'dad lid-dukhul fil wudu. Tuh lihat. Kita sekarang buka keran sepol-polnya, juga baru wudu. Atau sebagian bahkan dia buka keran terus dia perhatikan dulu dibersihkan ya air. Sampai dia udah siap dan yakin baru dia wudu. Oke, bismillah wudu. Sampai begitu kita sekarang. Sallallahu alaihi wasallam.
Lil asafi syadid, sangat disayangkan kondisi sekarang. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam hanya berwudu dengan segenggam ya kalau gini ya. Ya katakanlah setakepan air. Yaghtasil bisa dan mandi hanya dengan 4 takepan air sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah tuh sampai dia berkata, "Inna adam fikhir rajul." Sesungguhnya inna min adam fikir rajul. Ya Allah, minder kita baca ini. Udah benerin. Habis ini kita hidupkan sunnah Nabi dan para salafus saleh radhiyallahu anhum. Oke? Pakai air dikit aja dalam berwudu. Sampai Imam Ahmad kasus ini sampai berkata rahimahullah, sesungguhnya di antara ciri tanda seseorang sama sekali nggak punya fikih, yakni nggak memahami dengan baik, oke? Min qillat fikih, sedikit dia fikihnya, oke? Ghuluwuhu bil ma, ketika dia berlebihan pakai air. Oh, berarti nggak dapat. Dia bukan orang fakih, nggak orang yang paham agama dengan baik. Ini kalau ditanya gitu, ciri-cirinya apa sih kalau orang kagak paham agama? Oh, kata Imam Ahmad, di antara ciri orang kagak paham agama, dia berlebihan pakai air. Sampai segitunya. Jadi ditanya apa sih ciri-cirinya orang bukan ahlu sunnah jadi khawarij, dia celak pemerintah kayak begitu. Kayak begitu. Ya. Idza ra'aita ar-rajul 'indahu wala' bil ma' wa syaghaf fil ma' lamma yatawadda 'arif annahu jahil fihi mushkil. Tuh. Apabila kau melihat orang yang sifatnya demikian, langsung tahu oh dia jahil. Fihi mushkil, something wrong with him. Ada yang salah dengannya. Ya? Waqad warad an ba'dil ulama, bahkan diriwayatkan dari sebagian ulama biannahu kan indahu syai' fa'ir, bahwasanya ada yang melakukan hal demikian di antara para ahli ilmu. Diriwayatkan ada di antara ahli ilmu yang dikenal boros di dalam pakai air, fa'uyyira fi, akhirnya dicela-cela dia dikarenakan hal tersebut asbahat masabbatan lahu, kebiasaan itu padanya menjadi celak baginya. Oke? Walidzalik al-wudu amruhu sahl walillahil hamd. Dari situ wudu hakikatnya perkaranya mudah, alhamdulillah. Oke? Bahkan sampai permasalahan dalak di dalam wudu. Dalak ini waktu kita basuh disunahkan sambil rada dipijit dalak. Oke? Rada massage. Oke? Di dalam wudu, jumhur fuqaha mereka yadhhabun ila isalat al-ma' faqat. Mereka bahkan berpendapat sebenarnya hakikatnya kita cuma cukup mengalirkan air saja, nggak mesti juga dipijit. Tuh, itu pendapat jumhur bahkan. Nggak ada yang berkata, maksudnya mereka nggak berkata untuk harus dipijit sedemikian rupa. Fa anta ta'khudh ma' wa tudallik biha al-'udhu wal-muftarid. Misal kalaupun kau mau, kau ambil air dan kemudian kau basuh sebagian anggota wudu yang harus kau basuh, kemudian kau berikan tekanan, mayanzil 'alal ard, enggak mesti tuh air akhirnya sampai tumpah-tumpah ke tanah. Kalaupun iya, gitu. Ba'dun nas yaqul, sebagian orang berkata al-ma' katsir, kan air banyak. Oke? Al-ma' katsir. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ya Sa'ad, la tusrifil ma." Wahai Sa'ad, jangan buang-buang air. Karena waktu itu wudunya, oke, banyak yang jatuh, banyak yang tumpah. Sa'ad berkata, awafil wudu saraf. Yani emang dalam kasus berwudu demikian juga terhitung buang-buang air ya Rasulullah. Begitu. Kata Sa'ad demikian. Okay? Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Oh iya, wa in kunta 'ala nahrin jarin. Kalaupun kau berada di sebuah sungai yang airnya berlimpah dan ngalir, terhitung kau buang-buang air kalau wudu. Wah, kita kayak apa jauh? Di sungai air yang ngalir dihitung buang-buang air. Ya? Permasalahan demikian hakikatnya syar'iyyah. Pertimbangan ini syar'i, bukan pertimbangan yang sifatnya keadaan toh air kita banyak gitu. Enggak, bukan, ini permasalahan syar'i. Ya. Walau kunt 'ala nahrin jarin la tusrifil wudu. Kalaupun kau berada di sungai yang airnya ngalir, jangan kau buang-buang air dalam wudu. Allahu akbar.
Idzan muhim jiddan annal insan yatanabbahun limithil hada. Maka penting agar setiap individu muslim yakni memperhatikan perkara ini. Diriwayatkan juga di dalam hadis yang sanadnya dhaif ya. Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya ada syaitan tertentu untuk ngegoda wudhu manusia. Emang ada syaitan khusus bertugas untuk godain manusia, membuat mereka ragu di dalam wudhunya. Ada syaitan tertentu di situ ada. Iya. Ya, namanya syaitannya Walhan. Nama syaitannya Walhan. Tapi sanadnya dhaif nih ya. Sanadnya dhaif. Al-hadits la yasih, enggak sahih. Dzakar warad an ba'd sahabah dzakar al-walhan. Disebutkan bahkan penamaan walhan ini diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah bahwasanya syaitan tersebutlah yang yatik, yang mendatangimu, fayaqullak, dan membisikkan padamu, ma ghasalta kadza, ma fa'alta kadza, kau belum membasuh sebelah sini, kau belum membasuh sebelah situ. Al-wajib alaik an tantahi, maka yang wajib atasmu agar kau segera menghentikan itu semua. Wa alla tastajib li syaitan, jangan kau ikuti bisikan syaitan. Okay? Wa antamdi fi ibadatik, dan berlalulah terus melakukan ibadahmu, wa fi ta'atik, dan dalam ketaatanmu. Ya. Ini bukan berarti kemudian kita meremehkan anggota wudunya, jangan diremehkan. Kenain semua anggota wudu sebisa mungkin, kenain semua anggota wudu dengan air, kenain, oke, atau tangan yang dibasahi, kemudian usap semua anggota wudu yang harus. Karena ada hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat adanya titik kering pada para sahabat yang belum terkena air wudu, pun Rasul menegurnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bukan meremehkan dan kemudian melalaikan dari batasan-batasan wudu yang wajib loh, awas ya, selalu proporsional nih dalam menanggapinya. Rasulullah SAW akhirnya berteriak, wailul lil aqab minan nar, celakalah mata kaki tersebut di neraka kelak. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu membasuhnya nggak sampai mengenai mata kakinya. Jadi ya harus tetap incer tempat-tempat yang wajibnya itu harus dikenai juga. Ya. Amr akhar yata'allaq bil ghusl. Nah, kasus lain juga, tipe kasus lain yang berkaitan dengan bebersih ini. Nabi SAW yaghtasil bis-sa'. Tidakkah kita lihat Nabi SAW bahkan mandi dengan air sejumlah 1 sa'. 1 sa' 4 genggaman. Ya. Kan Yazid ahyanan alaihi salatu wasalam, kadang lebih. Ketika sebagian para sahabat berkata, ana ma yakfini, aku nggak cukup buatku air sejumlah itu untuk mandi. Sebagian ada yang ngomong gitu pada saat itu. Oke? Qal laqad kan yakfi man huwa afdal minka wa akthaf sya'ran sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hal tersebut telah cukup bagi seseorang yang lebih utama dan lebih mulia darimu, dan kemudian juga lebih lebat rambutnya daripadamu. Dikatakan demikian kepada tuh orang yang bilang, aku nggak cukup kalau cuman segitu. Ya, yakni sallallahu alaihi wasallam. Sekarang seseorang bisa-bisa dia bertahan 2 sampai 3 jam di dalam mandi, yaghtasil wa yattali wa yaqul yumkin ma wusila syai'un min hadzal qabil. Tuh, ma wasala syai'un min hadzal qabil. Seseorang bisa begitu khawatir dia bisa jadi, dan terus mengikuti khawatir, bisa jadi sebelah sini belum kena air, bisa jadi sebelah sini belum kena air, bisa jadi terus sampai berjam-jam di dalam kamar mandi. Junun, gila akhirnya. Inda ba'dil muwaswasi, kegilaan yang ada pada orang yang terjangkiti was-was demikian. Dzakar Ibnu Qayyim anna Abul Wafa bin Aqil rahimahumullahu taala sa'alahu rajul. Ibnu Qayyim nyeritain bahwasanya Ibnu Aqil satu hari rahimahumullah ditanya. Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Aqil. Oke? Bertanya nih. Inni anghamis fil ma' miraran, aku udah berkali-kali nyelam ke dalam air. Tuh lihat, nyelam. Yani air, sejumlah air dia masuk dan nyelam sehingga semua tubuhnya berada di dalam air. Miraran, berkali-kali dia nyelam. Oke? Thumma akhruj wa ma adri aktamala ghusli am la. Dan setelah aku kelar, aku masih nggak tahu tadi sempurna nggak tuh ya
mandiku yakni mandi ini kan syaratnya itu satu, agar air mengenai semua anggota tubuh. Tuh, syaratnya itu agar air ghusl itu syaratnya itu kan agar air mengenai semua anggota tubuh. Ini orang punya bak gede, dia nyelam masuk sampai kerendam seluruh tubuhnya dan dia berkali-kali nyelam begitu. Setelah keluar, dia masih nggak yakin apakah udah sempurna tadi. Ghuslku udah sempurna belum tadi? Begitu. Oke? Akhirnya Ibnu Aqil rahimahullah berkata, "Anta la tajib alaika salat aslan." Oh, nggak apa-apa, ente nggak wajib sholat juga sih sebenarnya, kata Ibnu Aqil. Karena dia kan mandi mau sholat kan? Dia nggak junub kan? Iya kan? Oh, ente mah nggak wajib sholat juga sih, kata Ibnu Aqil mah begitu, ya kan? Lah, ngapa? Limadha? Kata orang itu. Lah, kok begitu, Imam? Kok begitu, Kok nggak wajib sholat? Ngapa emang? Nabi li'anna Nabiya sallallahu dikarenakan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalath. Pena diangkat dari 3 individu, yakni nggak dicatat dosa. Oke? Di antaranya anil majnun hatta yaqil au yafi. Di antaranya dari orang yang gila sampai dia sehat lagi akalnya. Tuh, lu mah udah gila. Sholat juga nggak wajib, lu mah udah berendam di dalam air, terus masih was-was. Oh, gila, lu mah udah. Jangan ngomongin fikih, udah ngomongin waras saya dulu lu. Ya, anta majnun. Bahkan sebagian orang yang terkena was-was ini berkata kepadaku, kata Syekh, bercerita, maka tahta dushul sa'at, dia bertahan nih, oke, di bawah shower terus berjam-jam hari Jumat. Dan ketika dia mulai mendengar khatib berkhutbah, oke, dia mendengar suara khatib berkhutbah, istajal, baru aku buru-buru sehingga aku bisa mengejar sholat Jumat. Oke, aku pakai seluruh pakaianku, aku pakai kaos kaki dan aku pakai sepatuku. La yusib rijli syai'. Aku berhati-hati jangan sampai kakiku mengenai sesuatu minal ard, dari tanah, fatanajas, akhirnya kena najis. Katanya begitu. Oke? Falamma wasaltu indal jami', pas aku sampai ke masjid, kemudian aku pun membuka sepatuku, aku menemukan ada sebuah kerikil kecil yang ada antara kaos kaki dan sepatuku. Ya, kerikil yang suka berasa nyelip dalam sepatu itu, Jal. Iya kan? Kalau kita pakai suka berasa. Ada kerikil kecil. Oke? Faja'ani syaitan, syaitan pun mendatangiku, waqal hadhihi najasa, dan bilang, "Oh, itu najis." Iya kan? Faraja'tu, akhirnya aku balik lagi ke rumah. Wa a'adtu ghusli, aku mulai ulang lagi mandiku. Yaqul fatatni salatul jum'ah, akhirnya kelewatan aku salat Jumat. Tuh, gara-gara manjain dan ngikutin was-was, nggak ngelawan. Nanti nambah ngalah, nambah dia dominan menguasaimu. Ya. La nastati an naqul majnun rasmi walakin majnun taklidi. Kita mungkin nggak bisa bilang dia gila resmi, tapi ya, gila taklid ya nih, gila rada-rada gila. Oke lah, dia belum fix positif gila, tapi udah mulai rada gila dia nih. Kata Syekh. Nasallallahu al-afiyah. Ahwalul muwaswasin ajibah jiddan. Demikian kondisi orang yang terkena waswas. Sungguh ajib kondisi mereka nih. Nggak, aneh-aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusalli fi na'laihi sallallahu alaihi wasallam, bal qal sallu fi ni'alikum. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, jangan ngomongin pakai sepatu, pakai kaos kaki ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya pakai sendal. Jadi karena masuk masjid, dalam masjid masih tanah dulu mah, iya kan? Salatnya jadi masih Nabi juga nyuruh para sahabat, sallu fi ni'alikum. Salatlah kalian dengan sendal kalian. Ya ini enggak usah dicopotin. Ya? Marrah minal marat, ada memang suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melihat para sahabat pun melihat Nabi melepas sendalnya, mereka pun melepas sendalnya. Dan ketika selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka,
telah melepas sendalnya, udah pada kagak pakai sendal. Nabi berkata, "Limadza khala'tum?" Loh, ente orang kenapa pada lepas sendal? Kata Nabi SAW. Qalu ra'ayna. Iya ya Rasulullah, kami melihatmu melepas sendal, ya kita lepas. Tuh, sahabat radhiyallahu anhu. Nabi SAW pun berkata, "Inna Jibril akhbarani anna bihi maqdaran." Tadi aku mau masuk, Jibril kabarkan padaku, tuh di sendalku ada qadar, ada kotoran yang najis. Jadi aku lepas pada saat itu. Aturan ente orang nggak usah gitu. Iya kan? Nabi SAW sholat dengan kedua sendalnya, oke? Dan di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya hukum itu mengikuti batas pengetahuan. Tuh, dikabarin pada Nabi, wahai Nabi SAW, ada najis di sendalmu. Nah, ya hukum yang diambilnya ngikutin ilmu, awas. Oke? Sahabat radhiyallahu anhum kan nggak tahu. Ya oke, mau periksa aja gitu. Cuman kalau nggak tahu jangan hukumi dengan seolah-olah kehati-hatian padahal itu was-was. Awas. Karena hakikatnya hukum itu ngikutin ilmu, bukan ngikutin was-was. Bukan ngikutin kekhawatiran. Ya? Makan ya alam qabla dzalik, sebelumnya Nabi SAW nggak tahu ada kotoran di sendalnya. Ya? Wa yaqul Hasan bainal jawrab. Adapun orang yang tadi, dia cerita ada kerikil, oke, di antara kaus kakinya dan sepatunya. Hatta law kanat najasah. Katakanlah kita bilang tuh yang ada nyelip emang beneran najis. Oke? Emang beneran najis, katakan emang tuh, iya enggak? Di dalam sepatunya tuh emang sesuatu yang sifatnya najis. Iya deh, katakan demikian. Oke? Naftarih bi annaha najasah wa jafah. Kita bilang itu najis yang kering. Itu najis yang kering. La yantaqid al-wudu wala al-ghusl. Maka dengan itu pun wudunya nggak batal, mandinya nggak batal. Kalaupun itu najis, ngapain wudu lagi? Cukup dilepas, jangan dipakai. Kalaupun itu najis, wudunya nggak batal, apalah lagi mandi junub yang tadi. Kalaupun itu beneran yang nyelip di sepatunya adalah najis. Dan kita nih udah wudu, kemudian terkena najis. Bagian badan kita terkena najis. Oke? Terkena najis. Batal gak wudunya? Lah kagak, apa urusannya? Bersihin aja itu najisnya, wudunya gak batal. Iya kan? Apalagi mandi junub kita yang tadi dari rumah berangkat batal juga. Iya kan? La yatanajjasal badan. Badannya nggak jadi najis, ngapain dia mandi lagi? Jaf ala jaf, tahir bila khilaf. Itu sesuatu yang kering, di atas sesuatu yang kering, maka ya sifatnya tahir. Nah sekarang dia temuin barang kering di dalam sepatunya, antara kaos kaki sama sepatunya. Tuh, padahal cuman kerikil, apa urusannya? Cuman gara-gara manjain was-was, itulah yang terjadi. Katakan emang beneran itu najis. Beneran itu najis, ternyata tai cecek di dalam. Tai cecek najis gak? Najis bener, ya kan? Kering misalnya, atau basah. Oke? Kalau kena kulitnya, basuh aja di bagian yang terkena kulit. Wudunya nggak batal, apalagi mandi junubnya yang lagi dari rumah tadi. Iya kan? Enak nggak punya ilmu? Enak nggak akhirnya beragama? Gampang nggak nih agama kalau punya ilmu? Hah? Jadi demikian. Apabila Nabi SAW aja tidak sejauh itu, maksudnya patokan beragama ideal itu pada Nabi SAW, bukan pada kekhawatiranmu, bukan pada kekhawatiran was-was yang seringkali dibungkus dengan hujah kehati-hatian atau kewaraan. Jangan. Yang ada kita jadi kurang ajar sama syariat. Nabi pun tidak mengajarkan sejauh itu sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin ini demikian. Jadi kembali kepada hadis ini, bahwasanya Nabi sendiri SAW pada saat itu umumnya tidak melepas sendalnya untuk sholat. Tapi ketika memang ada kotoran dan kemudian Jibril memberitahunya, nah baru tahu, maka Nabi lepas SAW. Tapi kalau seseorang ya cukup dengan penglihatannya dia melihat tidak ada kotoran di sendalnya, maka
Tawakkal 'ala Allah, sholat dengan itu, jangan ikuti was-was syaitan. Ini cerita kalau masjidnya juga berpasir dan tanah, jangan masuk rahmi atau pakai sendal lontar. Ya. Permasalahan lain yang berkaitan juga dengan najasah nih. Oke, ini juga perkara yang banyak terjadi di antara manusia. Bahwasanya mereka mengira menyentuh sesuatu itu berefek kepada kesucian, oke, atau berefek kepada kesucian kita setelah mandi junub karena menyentuh sesuatu, oke. Taqulu li ihdal akhwat, seorang akhwat ittasalat, dia meneleponku min Australia, dari Australia. Ini akhwat dari Australia telepon Syekh. Dia berkata bahwasanya dia punya was-was di dalam masalah najis. Maka setiap hari dia mencuci semua benda termasuk pegangan pintu, daun pintu. Dia cuci setiap hari. Nggih? Turaqibu hadaiman, dan setiap duduk dia liatin mulu tuh pegangan pintu. Dia liatin mulu, begitu. Oke? As-sabab taqul indaha atfal. Sebabnya kenapa? Karena dia punya anak-anak. Bisa jadi anak-anak ini tanajasu, mereka kena najis dan kemudian megang daun pintu itu. Syai' ajib, junun. Ini sesuatu yang luar biasa, sungguh kegilaan. Bala, marad, ini adalah bala, ini adalah penyakit. Ya? Taqul taghsil yaumiyan wa tabqa fi ana. Dari situ dia mencuci tiap hari itu gagang pintu. Lakin alhamdulillah, tapi alhamdulillah, oke, dia mengkhabarkan kita bahwasanya dia telah berhenti dari itu semua ketika dia mulai menuruti langkah-langkah yang aku berikan, yakni wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat yang aku sampaikan. Oke. Tadi juga sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan menggunakan kedua sendalnya, dan betapa alas sendal, oke, tapak sendal itu adalah sesuatu yang yang paling sering menyentuh tanah. Maka dari situ Nabi SAW berkata, "Idza ata ahadukum al-masjid," apabila salah seorang di antara kalian mau masuk masjid, falyuqallibna alaih, agar dia periksa dulu alas sendalnya, yakni yanzur fattish, yakni agar dia melihat dan periksa dulu kedua sendalnya. Idza kan fihi ma'adha, apabila ternyata di situ ada najis, hakkaha biturab, maka agar dia menggosoknya dengan turab, dengan tanah. Agar dihilangin pakai tanah. Wa dakhala al-masjid wa shalla bihima, dan kemudian habis itu dia bisa masuk masjid dan pakai sendal itu buat sholat. Segitunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada para wanita, para wanita bertanya kepadanya tentang baju wanita, karena para wanita mengulur bajunya, entah selengen, entah ini kan wanita kan bajunya nyeret, kena najis gak, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yutahhiruhu ma ba'dah, yang setelahnya itu mensucikannya. Ya, ini katakan baju wanita mengenai sebuah najis nih, oke? Abis itu kan kena tanah lagi. Nah, tanah itu mensucikan najis yang dia itu. Yutahhiruhu ma ba'dah. Dapat ya? Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, tuh khad fitin, Ali nyemplung di lumpur. Blok-blok, shalla wa lam yaghsil qadamaihi. Dia salat blok-blok dan enggak dicuci. Salat blok-blok. Dan dia Ali radhiyallahu anhu, aqdahum bi kitabillah, orang yang paling keputusannya sesuai dengan kitabullah. Ya kan? Khadafitin, Ali ngobok lumpur, shalla wa lam yaghsil qadamaihi. Tapi habis itu dia langsung sholat, nggak pakai dicuci itu dua kakinya. Umar bin Khattab atau Muawiyah radhiyallahu anhu, aku lupa, katanya gitu. Suatu hari datang sebuah kaum, duduk bersamanya dan kemudian ngobrol. Ketika datang waktu sholat, qalu, orang-orang tersebut berkata, nakum natawaddo, yuk kita wuduk dulu, gitu. Akhirnya Umar berkata, antum ala hadas, emang kalian berhadas? Emang kalian dalam keadaan hadas? Qalu, mereka berkata, la mutawaddiin, enggak sih, sebenarnya kita udah wudu, tapi mararna, tapi tadi di jalan kita melewati ada kotoran-kotoran hewan, gitu. Yang mungkin ketiup angin kena baju kita gitu, kena kaki kita.
Faqal, akhirnya Umar berkata, al-ba'r tadhuru hurriyah, yang namanya kotoran hewan itu pasti ketiup angin. Itu bisa kena uyunikum, bisa kena mata kalian, okay? Bisa kena lihakum, bisa kena jenggot kalian. Apakah kalian hukumi yang di kaki kalian najis dan di mata dan di jenggot kalian gak najis? Digituin. Fajajarahum, akhirnya mereka ditegur, nahahum, dan dilarang oleh Umar ayyastaslimu limithli hadzal amr. Mereka dilarang untuk menyerah, berserah diri kepada pemikiran-pemikiran demikian, seolah-olah hati-hati. Jangan nyerah ke situ, gitu. Lawan. Ya, maka dari situ kita punya di dalam fikih sendiri bab najasah itu beda babnya sama bab cebok. No, bab najasah itu bab yang lain, berbeda dengan bab cebok. Ya. Andai saja seseorang terkena najis dan kemudian dia wudu dan wudunya sahih, tapi ketika dia sholat, maka kita katakan, dia mau sholat kita katakan, hilangkan najis yang ada itu. Demikian Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang wanita, bajunya terkena darah haid, darah haid. Maka Nabi berkata kepadanya apa? Ighsil ats-tsaub kullah, cuci semua bajunya. Wa idza qata'an najas ad-dam. Hadza iqta'i masalan bil miqdar. Apakah Nabi berkata kepadanya ighsil ats-tsauba kullah, ya kan? Atau iqta'i masalan bil miqdar? Tuh. Jadi wanita datang kepada Nabi, dia bilang bajunya kena darah haid. Apa Nabi katakan padanya? Gitu. Apakah Nabi bilang ya udah tuh baju dicuci semuanya? Atau apakah Nabi katakan ya udah tuh yang bagian kena darah haid dirobek, dipotong? Apakah Nabi berkata demikian sallallahu alaihi wasallam? Tapi tidak. Tapi Nabi berkata irsili mahallan najasah. Cuci saja spot yang kena najisnya, fakot itu doang. Loh. Ya. Aisyah taqul, demikian juga qal irsili mawdi'ad dam. Nabi berkata cuci aja bagian yang terkena darah, tsumma krusih bil ma. Oke, basahi dengan air, cuma kemudian kucek ya, summa sallifih, kemudian sholat di situ, nggak apa-apa. Tuh, ya, bayangkan itu baju yang terkena darah najis atau darah haid. Nah, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Salattu al-mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri kok, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang mengerik mani dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bekas mani yang mengering. Itu suka berkerak. Nah, salattu yakni kerok tuh. Aku kerok. Oke? Cuma dikerok enggak pakai air. Ya? Nah, ini pembahasan. Mani najis enggak? Ah? Enggak. Itu juga diantara dalil akhirnya mani tidak najis. Ya. Fi baulil ghulam, juga kasus pipisnya anak kecil, baby ini ya, anak kecil lelaki ataupun anak kecil wanita. Hadis sahih di dalam sahihain. Yurashu min baulil ghulam wa yughsal min baulil jari. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, kalau anak lelaki dicipratin aja pakai air. Kalau baju kita kena pipis bayi lelaki, cukup bagian kena pipisnya itu dicipratin aja pakai air. Adapun anak wanita, maka dicuci yang terkena airnya, yang terkena pipisnya. Tuh. Ya. Nabi SAW pun demikian, didatangi seorang anak, dan demikian dulu Nabi SAW seringkali dibawakan bayi kepadanya, diminta Nabi tolong tahnikin, oke, dan didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Ketika demikian taunya, mi bayi kencing di pangkuan Nabi SAW, ngompol di pangkuan Nabi SAW. Fa'akhadha ma wa nadahal makan. Nabi pun kemudian mengambil air sedapatnya, kemudian dibasahilah bagian yang terkena kencing itu. Wa shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun salat sallallahu alaihi wasallam dengan baju itu.
Wa kan salla yura atharul mani fi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi sholat juga terlihat ada bekas mani di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yusal. Yani kadang udah dicuci, udah dibasahin, dikucek, nggak hilang ada bekasnya. Oke? Nggak apa-apa sholat. Nggak hilang total, masih ada bekasnya nih. Oke? Ada petaknya bekasnya. Oke? Nggak apa-apa sholat. Udah diusahakan, dicuci, nggak kena, udah sholat dengan baju itu. Lihat gampang gak nih agama? Hah? Wah, gampang nih agama. Zaman Musa alaihissalam kena najis, dirobek nggak? Zaman Musa alaihissalam kena najis baju, nggak ada cerita dicuci, dirobek. Kalau mau tobat bunuh diri loh, tobat beneran bunuh diri. Dulu mah begitu, iya kan? Syariat Al-Masih, syariat Isa alaihissalam kagak ada najis pisan, udah malah bablas, malah halal untuk menyetubuhi wanita lagi haid. No, itu kan dua kutub Islam di tengah. Iya kan? Aku ketika menyebutkan hal-hal demikian, kata Syekh Hafizahullah, betapa aku tangkap mereka yang terkena was-was ini begitu jauh luar biasa dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila mereka mengenal petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepadanya, niscaya mereka akan terselamatkan dari penyakit was-was tersebut. Lidzalika, maka dari situ al aslu fil asya at-taharah. Nah, ini kaidah syariah nih. Kalau kita kenal, maka ini akan menjadi obat buat kita sebenarnya. Al aslu fil asya, hukum awal segala hal, oke? Itu hukumnya tuh di boleh, suci, halal. Tuh, segala hal. Oke? Al aslu fil asya al ibahah. Al aslu fil asya at-taharah. Tuh. Al aslu fil muamalah al-hil. Tuh, semua bentuk muamalah, transaksi dan lain-lain itu halal. Hukum asalnya. Oke? Ini kaidah syariah allati 'alaiha jamaahir ahlul ilm, yang dimana para jumhur ahli ilmu menyepakatinya. Al aslu fi thiyab wal hijarah, demikian juga hukum asal. Baju-baju, batu-batu dan tanah dan air semuanya suci. Ya. Najasah tari'ah. Sifat najis itu sifat yang datang kemudian. Ketika nggak ada sifat itu, nggak ada bukti bahwa terkena sifat itu, maka kembali ke hukum asal. Suci. Ya. Aku tidak memaksudkan agar seseorang bergampang-gampangan idza ra'an najasah, apabila memang beneran dia melihat adanya najis. Oke? Najasah yajib antughsal. Kalau emang beneran ada najis dia lihat, maka wajib dicuci. Tapi yang aku bicarakan ala hadzal wahm, adalah pikiran dan kira-kira atau dugaan-dugaan alladzi ya'ishuhu katsir minal muwaswasin, yang banyak dialami oleh para manusia yang terkena was-was. Ya, yang berkaitan dengan sholat dan lain-lain. Ya. Nabi SAW mengkhabarkan sahih bahwasanya ada jenis setan namanya khonzab. Nah, ini setan juga nih, ya. Khonzab. Apa? Khonzab tuh. Ya. Hadza syaitan yulabbis 'alal musallin. Ini kasus lain nih. Syaitan ini tukang ngegangguin orang sholat. Khonzab tuh. Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan kemudian dia mengeluhkan, oke, syaitan yang suka mengganggunya ketika dia sholat, bikin dia kusut di dalam sholatnya. Nabi SAW memerintahkan Utsman agar apa? Yasta'iz billah, agar dia katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim thalathan, 3 kali. No, lagi diganggu gitu, katakan di dalam bacaan sholatmu, kalaupun dalam hati nih ya, atau diucapkan lirih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir. Wa ayyabsuq an yasarihi thalathan, dan agar dia meludah 3 kali ke sisi kiri. Kiri depan, ke arah situ. Ya. Berarti ini bukan sholat jamaah nih, Jam. Oke? Sholat jamaah meludah itu gimana? Ludahnya juga bukan yang beludah-ludah amat. Nah,
kayak ludah-ludah ruqyah. Oke? Jadi kalau lagi sholat jamaah, ya udah, audzubillahnya aja. Ya. Ini tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah. Fa'adhaballahu anni asyaitan. Utsman bin Abil As berkata, setelah aku praktikkan hal tersebut, tips dari Nabi itu, maka Allah pun hilangkan syaitan dariku. Ya. Kita memiliki kaidah syariat. Idza syakka fi shalah, apabila seseorang ragu di dalam salatnya, ya bani alal yakin, agar dia memilih yang yakin. Ya, dari situ Nabi SAW berkata, idza syakka ahaduhum fi salati, apabila salah seorang di antara kalian ragu salatnya, di salat udah 3 apa 4 rakaat nih ya, falyabni ala mastaiqan, maka agar dia pilih sesuatu yang lebih yakin, yakni pilih 3. Tuh, fa in kanat salatuhu tamah dzakar bi annahu yasjud lisahwi fiha targhimun lisyaitan. Ya. Dan kalaupun misalnya ternyata salatnya sempurna, okay, maka agar dia bersujud sahwi setelahnya, itu sebagai targhim lisyaitan. Targhim yakni menjadikan muka setan di tanah, kayak kita sungsebin mukanya ke sini. Tuh, dengan apa? Dengan sujud sahwi. Oke, jadi ragu nih, 3 apa 4, pilih 3. 2 apa 3, pilih 2. Kenapa? 2 apa 3, kenapa pilih 2? 2 yakin. Nih kan ini udah 2 apa 3 nih ya, gitu ya. Berarti 2 yakin, 3 nih udah 3 belum, gitu kan? Pilih 2. 3 apa 4, pilih 3. Oke, sama habis wudu. Batal belum ya? Tuh, wudunya yakin nggak tadi? Yakin sih tadi wudu. Nah, batalnya ragu kan? Iya, pilih yang yakin. Berarti belum batal. Tuh, ya. Yahtajila ayyakul nawait an usalli. Maka dari situ seseorang di dalam sholatnya nggak perlu dia menyebutkan nawaitu usolli atau usolli fardo demikian. Tidak, sekali lagi niat tempatnya di hati, dan aku telah memperingatkan dan menunjukkan menjelaskan hal tersebut sebelumnya. Ya. Demikian juga kalau berasa kentut, berasa sesuatu, oke? Maka ambil yang yakin. Ini kayak berasa kentut, tapi nggak yakin gitu. Ini kentut bukan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada yang yakin. La yansarif hatta yajida rihan aw yasma' sautan. Jangan dia berpaling, yakni jangan dia batalkan salatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Maksudnya kalau beneran kedengaran suara kentut atau ada bau kentut, fix itu kentut. Cuman kalau rarasaeun doang, tuh rarasaeun, ya, maka jangan didengar. Itu kita jadikan itu was-was, ya. Nah, itu masuk ke dalam kaidah umum al-yaqin la yazulu bisyak. Hal-hal yang yakin nggak boleh dikalahkan dengan hal-hal yang masih ragu, ya. Lihat betapa seseorang kalau dia faham kaidah fikih dan dia terapkan di dalam kehidupannya, santai, agamanya tenang, beribadahnya tenang banget. Iya kan? Kemudian ikhwati rahimakumullah, Syekh menyebutkan kondisi-kondisi lain yang dimana seseorang yang terkena was-was bahkan sampai rusak kehidupannya, dan masih banyak lagi contoh-contohnya di dalam kehidupan. Namun apa yang kami sampaikan kami kira telah cukup. Oke? Maka tipsnya adalah agar tadi diulang oleh Syekh Fidahullah, untuk seseorang melindungi dirinya dari was-was tersebut, oke? Di antaranya adalah agar mereka lebih mengenal dan menuntut ilmu, terutama yang berkaitan dengan kaidah-kaidah syariat, ya, dengan kaidah-kaidah syariat, ya, seperti al-aslu fil asya, hukum asal ini kita pegang kemana-mana, hukum asal kita pegang kemana-mana, ya, fahami, kuasai, dan pegang kemana-mana, ya. Kemudian juga al-yakin la yazulu bisyak, tuh, ya. Seseorang sampai meragukan keberadaannya sendiri. Bener gak nih aku nih ada gak sih sebenarnya? Tuh kok dia gak lihat gue tadi ya, tuh lihat. Begitu jangan gue udah mati itu kemarin tuh. Begitu jangan. Sampai dia bilang, enggak, aku udah musyrik. Enggak nih, aku udah batal nih Islamku, aku udah musyrik ini. Dia maksain diri bahwa dia udah musyrik.
Sampai begitu. Ya. Ya, berantakan hidupnya. Karena apa? Karena kan itu tadi, terlalu ngalir bersama was-was tersebut. Ya. Agar dia pegang, kenali, pelajari kaidah-kaidah syariat di dalam beragama. Itu yang menjadi benteng. Ya. Kemudian juga agar dia banyak bersimpuh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hatinya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat melalui ujiannya tersebut, ya. Kemudian juga agar dia jangan istirsal, ya. Agar intiha, jangan istirsal. Agar intiha, agar dia hentikan. Jangan dia larutkan dirinya bersama mengikuti was-wasnya tersebut. Tinggalkan dan bertawakallah kepada Allah, ya. Katakan ungkapan-ungkapan yang berserah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari dan mengusir syaitan. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan ihsa'adu wallah. Katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya enggak? Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan ungkapan-ungkapan demikian ketika was-was tersebut hadir ke jiwa kita, ya, ke dalam hatimu. Tapi kita cukupkan sekian. Semoga materi ini bisa menjadi nasihat yang baik bagi kami dan bagi ikhwah dan akhwat semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.